Halo sahabat GPIB, dan kita ketemu lagi di episode terbaru dari Edit Talk yang kedua, dan kali ini bersama saya Arthur Dezan. Dan sahabat GPIB, kali ini ya Pendik akan mengangkat topik yang juga nggak kalah seru dan menarik seperti episode yang pertama kemarin ya, yaitu ya Pendik bergerak meningkatkan mutu. Nah, selengkapnya saya tidak sendirian, tapi saya mau mengundang orang-orang yang nantinya tentunya akan berbagi informasi-informasi yang tentunya juga bisa mencerahkan, mungkin juga bisa memotivasi dan juga menginspirasi kita semuanya ya. Yang pertama saya undang dulu dengan Bapak Dr. Oloan P. Sihaan, Ketua Pengurus Pusat dari Yapendik GPIB. Silakan Pak. Waduh. Selamat malam. Selamat malam, salam jumpa Pak. Apa kabar Pak? Baik, baik. Silakan dulu Pak. Ya. Nah, ini orang yang luar biasa, tapi tidak sendirian ya Pak ya. Saya mau undang juga bersama. Ya pendik itu urusannya banyak, kan bisa diurus sendiri. Kalau sendirian, aduh kata orang Manado totofore nanti Pak. Iya. Harus semangat ya Pak ya. Nah ini ditemani juga sahabat GPIB bersama Ketua 2 Bidang Pendidikan dari Yapendik GPIB, Dr. Grit Helena Laihat, MPD. Kita sapa terlebih dahulu nih. Waduh, cantik sekali. Selamat Merdeka malam. Ibu. Selamat malam. Pak. Waduh, pakaian sehat, sehat, puji Tuhan sehat. Ibu sehat? Sehat. Wah, semangat dong ya. Oh, semangat. Selalu semangat ya. Selalu Ya Pak ya. Selalu. Kalau bicara dunia pendidikan, kalau nggak bersemangat itu percuma juga Pak. Benar sekali. Karena bagaimanapun juga harus diakui dan seluruh dunia mengakui bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat vital dan strategik bagi kedikdayaan suatu masyarakat, negara dan bangsa. Betul, termasuk setuju. Bangsa kita. Iya, setuju sekali. Kemajuan negara itu memang ditentukan juga sangat tergantung. Gimana cara kita mendidik anak-anak kita supaya jadi warga negara yang baik, menjadi polisi yang baik, menjadi pegawai negeri yang baik, menjadi presiden yang baik, dan seterusnya. Itu hasil pendidikan. Betul, setuju. Wah, ini tentunya Pak Oloan, saya langsung aja ya. Ya, ini Bapak dan juga tentunya tim ini mencanangkan yang namanya Yapendik unggul, betul ya Pak ya? Betul. Maksudnya gimana Pak? Unggul bagaimana maksudnya? Jadi gini, Yapendik itu sekarang menaungi 67 sekolah. Oke. Dan 1 sekolah tinggi yang terletak di 12 provinsi. Ada yang di tengah kota, ada yang di pinggir kota, dan ada yang di pedalaman. Dan sejarah dari berdirinya sekolah-sekolah itu beragam-ragam, tetapi kebanyakan itu sekolah didirikan di jemaat-jemaat, di mana pada saat itu warga jemaat kita mengalami kesulitan di dalam menyekolahkan anaknya. Sehingga dibangunlah sekolah-sekolah. Nah, pada saat itu tentunya kemampuan dari jemaat itu akan membatasi sejauh mana sekolah itu bisa dibangun. Dan pada umumnya jemaat-jemaat kita yang membangun sekolah seperti itu adalah dari yang anggota itu dari golongan yang ekonomi menengah ke bawah. Jadi kemampuan dari orang tua untuk membayar uang sekolah dan semuanya itu juga terbatas. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan, maka banyak dari sekolah-sekolah kita itu yang tidak bisa mengikuti irama dari kemajuan itu. Sehingga sekarang mutunya banyak yang di bawah standar. Dan sudah agak lama terbiarkan demikian. Oh iya? Nah, makanya kami juga tidak heran kalau di kalangan keluarga GPIB sendiri selalu secara sinikal mengatakan, Yapendik itu apa? Sekolahnya hidup segan, mati tak mau. Itu jadi kayak apa gitu? Kayak suatu sinikal sikap. Padahal sebenarnya kalau kita dalami makna daripada pendirian sekolah itu dan apa tanggung jawab kita sebagai suatu gereja yang besar terhadap mutu dari sekolah, maka kita akan sadar bahwa kita akan malu kalau GPIB yang demikian besarnya sekolahnya masih banyak yang mutunya jelek.
ketertinggalan ya. Ketinggalan. Iya, iya. Nah, ini salah satu saya mudah-mudahan saya salah. Ini terjadi karena banyak dari jemaat-jemaat kita itu merasa bahwa sekolah-sekolah ya pendik itu adalah tanggung jawab dari jemaat di mana sekolah itu berada. Harusnya itu tanggung jawab seluruh jemaat GPIB. Oh, oke. Jadi itu bukan hanya tanggung jawab dari jemaat di mana sekolah itu berada. Tapi bersama, kolektif. Itu bagian dari tangan kita atau kaki kita itu jemaat yang di sana dari keluarga besar GPIB. Betul. Jadi mestinya kita merasa bahwa itu adalah tanggung jawab seluruh keluarga besar dari GPIB. Itu yang sebenarnya kita mau coba bangkitkan kembali semangat kesatuan keluarga besar GPIB itu di dalam melakukan pelayanan dan kesaksian gitu. Karena bagaimanapun juga kan sekolah itu merupakan pelayanan kesaksian kita. Bukan pelayanan kesaksian jemaat itu saja. Betul. Membawa obor GPIB itu. Itu yang semacam missing link-nya ya Pak? Missing link-nya ada di sana. Dan itu kita rasakan ya Bu ya. Betul. Itu missing link. Nah, ada satu contoh yang baik sebenarnya yang bisa dibikin contoh, yaitu sekolah kita Sion di Jakarta. Jakarta Sion. Di Jakarta Sion itu. Mereka itu merenovasi buildingnya karena sudah mau runtuh. Iya. Udah rusak sekali. Di episode yang sebelumnya saya lihat, perubahannya luar biasa. Luar biasa kan. Itu terjadi karena mereka membentuk suatu tim perbaikan daripada sekolah yang terdiri dari ibu-ibu dari 10 jemaat kalau nggak salah. Itu luar biasa itu. 10 atau 11 jemaat. Iya. Nah, mestinya begini GPIB, keluarga besar GPIB. Jadi tidak hanya jemaat Sion, tapi dari ibu-ibu yang lain, jemaat-jemaat mana di Jakarta gitu. Mereka bikin sesuatu tim perbaikan daripada sarana dari sekolah ini dan berhasil. Betul. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Iya. Dan itu yang menjadi role model kita sebenarnya. Gimana caranya menghimbau supaya seluruh jemaat dari GPIB itu merasakan seperti itu. Jadi bahwa itu adalah kewajiban seluruh jemaat untuk meningkatkan mutu dari sekolah yang ada di satu jemaat. Pak Luan, untuk mencapai ya pendik unggul ini apa strategi nyatanya tuh? Realnya seperti apa? Keunggulan itu kita ukur daripada kemampuan dan kualitas sekolah itu mendidik anak-anak. Dan yang paling utama di sini tentunya adalah guru. Jadi kita dan guru yang terbaik itu adalah guru yang bisa menginspirasi murid-muridnya. Iya, setuju. Bisa menginspirasi, bisa menemukan kompetensi unggul dari anak-anaknya dan seterusnya gitu. Bukan hanya guru yang apa juga, karena pendidikan kita sekarang itu sudah berubah secara total supaya bisa menghadapi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang memberikan distorsi yang sangat besar kepada seluruh kehidupan, termasuk pendidikan. Dan kita harus hadapi itu. Kenapa demikian pentingnya? Karena misalnya seperti yang dikatakan oleh ahli distorsi mengatakan, anak-anak yang kita masukkan sekolah pada saat ini dan nanti keluar dari sekolah masuk ke lapangan kerja, mereka akan menemukan lapangan kerja yang belum ada pada saat mereka masuk sekolah. Jadi berarti kompetensi yang mereka bangun pada saat mereka masuk ke tenaga kerja, pasar tenaga kerja, itu adalah kompetensi yang mereka belum kenal sebagian besar. Oleh sebab itu, pendidikan itu sekarang diutamakan bukan ke gurunya, tetapi kepada siswa center, berpusat kepada siswa. Gimana caranya supaya siswa ini selama masa pendidikan bisa dibangun berpikir kritis, berpikir kolaboratif, kreatif, dan inovatif. Jadi dengan demikian dia akan bisa mencari jalan
di dalam hal-hal yang dia belum ketahui selama ini. Seperti yang saya bilang tadi, dia masuk pasar tenaga kerja, di mana dia bertemu dengan pekerjaan yang dia belum kenal. Sehingga ada masalah yang pelik. Nah, kemampuan untuk menghadapi masalah yang pelik ini, yang tujuan utama dari pendidikan kita sekarang. Jadi, sehingga dia tidak takut menghadapi masalah, walaupun dia belum pernah itu, tetapi dia akan berani menghadapi permasalahan yang pelik. Karena dia berpikir secara kritis. Istilah kerennya itu computational thinking. Wow. Jadi bukan analytical lagi, tapi algorithmically gitu. Jadi sederhananya tidak lagi menjadi seorang anak yang hanya mengandalkan orang lain begitu ya, tapi tidak mengandalkan hanya hafalan yang dikumpulkan selama dia belajar, tidak. Dia punya kemampuan berpikir untuk mengatasi permasalahan yang dia belum problem solving Problem solving. Wow. Membangun itu sebenarnya. Wow. Oleh sebab itu diperlukan pendidikan yang mutunya tinggi. Nah, untuk meraih ke situ kan tidak mungkin kerja sendiri, Pak. Enggak. Harus ada tim paling tidak. Harus ada tim. Apa aja? Nah, apa yang disiapkan, Pak? Kenapa demikian? Kalau kita itu misalnya ya pendidik itu kayak perusahaan, ada jelas strukturnya, pimpinannya ini, kemudian direkturnya ini dan seterusnya, yang ada dari waktu ke waktu. Kalau di kita enggak kan? Ya pendidik itu cuma 5 tahun. Iya. Kemudian berganti. Dan di bawah pengurus ini hanya ada 2 clerical secretary. Tidak ada profesional apa di sini di bidang itu. Sehingga dengan kepengurusan itu selesai masa baktinya, akan masuk ke pengurusan yang baru yang memerlukan waktu lagi untuk berpikir apa sih yang dihadapi, permasalahannya apa sih, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Sehingga kontinuitas daripada program itu akan bisa sangat terganggu. Artinya apa yang telah dilakukan oleh pengurus yang saat lama ini diganti dengan pengurus yang baru, belum tentu satu pola pemikiran yang sama. Sedangkan pendidikan itu sebenarnya itu hasilnya itu generasi, bukan tahun hitungannya. Dan dia harus berkelanjutan. Hasil dari pendidikan kita nggak bisa 5 tahun dari sekarang apa yang kita lakukan itu enggak. Mungkin satu dua generasi baru kelihatan. Jadi programnya juga mestinya seharusnya begitu juga konsisten selama itu. Nah, kelemahan itu yang coba kita apakan, dan pengurus itu kalau undang-undang yayasan di situ hanya disebutkan yayasan itu diurus oleh ketua, bendahara dan sekretaris. Itu undang-undangnya kan? Iya. Itu sebabnya makanya seperti pendidik itu ketuanya itu bukan hanya satu saja, dibikin ketua 1, ketua 2, ketua 3. Bendahara dibikin 2, bendahara 1, bendahara 2. Kemudian sekretaris dikasih 1 bendahara, dan di samping itu ada anggota pengurus. Nah, tetapi di situ secara fungsional tidak ada disebutkan. Misalnya anggota pengurus ini yang mengurusin apa. Kemudian ketua dan semuanya itu ada bidangnya jelas. Tetapi tidak terperinci seperti di perusahaan misalnya. Bidang itunya apa yang harus dikerjakan secara konkret gitu. Sehingga kalau kita melakukan suatu program yang baru, kita harus membentuk suatu tim dari pengurus yang ada ini. Tergantung dari latar belakang, kompetensi, dan ketersediaan waktu daripada pengurus. Karena kita juga pengurus yayasan kan punya pekerjaan yang lain semuanya. Betul. Kita bukan full time. Itu bagian dari pelayanan. Tetapi kita mengurus sekolah yang continuous bertumbuh gitu. Jadi ada gap di situ sebenarnya yang jadi masalah. Oleh sebab itu, gimana caranya untuk membangun kapasitas daripada organisasi kita untuk melaksanakan program? Kita bentuk tim-tim. Apa aja tuh Pak tim-tim yang sudah yang sekarang itu ada tim peningkatan mutu sebenarnya. Tapi di dalam itu juga ada peningkatan mutu guru, ada perbaikan sarana prasarana dan semuanya gitu. Tapi peningkatan mutu itu macam-macam di dalam itu. Kemudian ada tim digitalisasi daripada
kegiatan pendidikan ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, kemajuan ilmu pengetahuan yang mengakibatkan distorsi tersebut, kita harus kejar juga. Jadi kalau kemajuan dari ilmu pengetahuan itu, kemajuannya itu eksponensial gini grafiknya, sedangkan kemajuan manusianya hanya linear gini, gap daripada kemajuan ilmu pengetahuan dan kemampuan manusia akan semakin lama semakin lebar. Dan itu akan menimbulkan masalah sosial yang besar sekali. Itu sebabnya pendidikan itu kita harus gimana caranya supaya walaupun linear, tapi itunya itu bisa ngikuti trennya. Iya, betul. Oke. Jadi di sana itu tantangan pendidikan itu selain daripada mutu kita yang sudah rendah, kita harus tingkatkan dulu. Kita menghadapi masalah akibat distorsi daripada ilmu pengetahuan yang besar ini. Jadi ada dua masalah besar yang kita hadapi di dalam peningkatan mutu ini. Jadi bukan hanya sekedar meningkatkan mutu, tapi kita harus meningkatkan kemampuan daripada sekolah itu untuk mendidik anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi. Gimana caranya supaya bisa berpikir kritis. Iya, bagaimana bisa seorang anak bertumbuh kembang menjadi anak yang luar biasa kalau tidak didukung dengan pendidikan dan juga infrastrukturnya misalnya begitu ya. Makanya sebagai organisasi gereja itu menurut saya suatu pelayanan yang luar biasa. Betul. Pelayanan dan kesaksian tadi. Kesaksian itu menyangkut masa depan dari anak-anak kita. Benar. Dan bangsa kita, bukan hanya anak-anak kita. Betul. Untuk keluarga, gereja dan juga bangsa dan negara. Baik. Di sini juga ada Dr. Helen. Dr. Helen, saya juga jadi ingin tanya juga nih. Kalau bicara soal peningkatan mutu itu sendiri ya, apa aja yang kalau begitu sudah dikerjakan oleh tim ini nih, Bu Helen? Oke. Jadi memang ketua sudah membagi seperti tadi yang disampaikan, ada tim-tim untuk mempercepat ya, salah satunya mempercepat peningkatan mutu. Nah, di dalam mutu kita tahu itu berkaitan dengan akreditasi. Iya, betul. jadi kalau akreditasi itu kan menandakan di satu sekolah itu sudah dilakukan pengelolaan yang baik. Nah, di sini kemudian tim kita itu terdiri dari para ketua, tentunya pimpinannya tetap ada, Pak Oloan dengan para ketua yang berada di situ. Nah, kami itu mengadakan kunjungan kepada cabang-cabang. Jadi kami mempunyai satu program, artinya bahwa kita mengunjungi mana dulu nih prioritas, begitu. Karena akreditasi itu ada yang belum terakreditasi, ya sekolah. Ada yang terakreditasi C, ada yang terakreditasi B, yang baik adalah terakreditasi yang paling tinggi A. Nah, artinya prioritas kita kemudian membuat semua sekolah itu terakreditasi. Jadi kami mempunyai target-target, artinya kalau sebelumnya itu akreditasi yang belum terakreditasi itu ada 14 sekolah. Kemudian pada tahun berikutnya menjadi 9 dan sekarang tinggal 6, yang 4 sedang proses, jadi tinggal 2 begitu. 4 sedang in proses. Kemudian tentunya kami berusaha untuk supaya akreditasi B ini meningkat menjadi A, yang C ini meningkat menjadi B. Jadi kami mengunjungi, dan tentunya kalau kita katakan mutu itu artinya seperti apa yang tadi disampaikan Pak Oloan, tentunya tidak hanya berkaitan dengan satu hal, tetapi ada 8 standar yang kita pakai. 8 standar nasional pendidikan. Bagaimana standar kompetensinya, bagaimana standar isinya, standar prosesnya, standar penilaiannya, standar tenaga kependidikan dan pendidiknya, standar juga sarprasnya, nih ya. Kemudian bagaimana juga pembiayaan dan pengelolaan. Ini semuanya harus diperhatikan, dan kami mengunjungi masing-masing untuk kepada kepala sekolah dan juga pengurus cabang untuk
pertama biasanya kami mengadakan pengarahan dulu, kemudian nanti pendekatan kepada kepala sekolah supaya kami mengetahui untuk mencapai akreditasi itu apa saja yang sudah dilakukan dan mana-mana saja yang ada kelemahannya untuk nanti kami bantu untuk bisa ditingkatkan. Oke. Tidak hanya sekedar maksud saya ini kan berkelanjutan kan, ada semacam pendampingan kan? Iya. Jadi pada saat itu kemudian kami seperti biasa membuat laporan seperti kemarin ya, pada saat yang pertama artinya mereka ada kunjungan berikutnya, jadi tidak kemudian dilepas sampai kemudian mereka mendapatkan akreditasi ya yang diinginkan. Biasanya kayak kemarin itu tiba-tiba akreditasinya juga sudah bisa mendapatkan B ya. Padahal baru pertama kali begitu ya, Pekanbaru. Nah, biasanya kan kalau yang baru itu seringkali hanya mendapatkan C, tetapi ini langsung mendapatkan B. Dan itu memang usaha dari juga para cabang ya, di cabang-cabang, dan kolaborasi antara pengurus cabang dan kepala sekolah itu sangat penting. Karena kan mereka yang berada di sana. Betul. Kita nun jauh di sini. Jadi kami akan memonitor, mengundang, tapi memberikan kepercayaan kepada pengurus cabang untuk selalu mengawasi dari sekolah-sekolah ini. Gitu. Apa itu yang jadi pembeda dulu dengan sekarang ya? Masalah kepercayaan. Kan ini kan bukan hal yang baru untuk GPIB kalau bicara Yapendik. Ya, Ibu ya. Ya seperti tadi Pak Olon, yang penting kita ada komunikasi. Komunikasi itu adalah yang paling penting. Artinya antara pusat kita tidak biarkan saja, tapi ada komunikasi dengan cabang dan cabang juga dengan sekolah, begitu. Jadi tidak terputus. Iya. Ada sinergi, sinkronisasi juga. Ada kolaborasi. Saya penasaran di Yapendik GPIB kita ini berapa yang terakreditasi A? Kemudian B, ada berapa yang terakreditasi itu ada 8 sudah. Yang terakreditasi B itu ada 38. Jadi yang C itu 13. Kenapa? Karena tadinya kan belum terakreditasi. Jadi mereka naik. Hanya kalau akreditasi C umumnya mereka kemudian bisa reakreditasi. Jadi kalau pertama mereka dapat C tidak apa. Karena nanti akan ditingkatkan mutunya menjadi B. Karena sesuai dengan renstra yang ditetapkan kami di Yapendik oleh Pak Olwan, minimal itu nanti oleh kita mendapatkan semua, bukan B. Oleh Pak Olwan ini merendah sekali. Artinya kemudian menjadi renstra kita bersama. Begitu. Jadi itu targetnya adalah kita mendapatkan minimal B. Oke, tadi Pak Olwan juga sampaikan bahwa tidak hanya untuk anak murid, tapi guru dan juga kepala sekolah juga perlu ditingkatkan begitu ya? Iya, betul. Ada program apa ya? Ada. Jadi kalau untuk guru-guru sekolah, mereka bisa kita berikan bantuan beasiswa. Jadi ada kemarin baru kita di Berau ya, karena kuliah lagi, karena kan kalau misalnya standar pendidik itu harus S1. Gitu. Dengan sendirinya mereka yang belum S1 itu harus mereka sekolah lagi, biasanya di UT ya. Kemudian kita memberikan bantuan agar supaya mereka bisa meningkat menjadi S1. Jadi tidak hanya dibiarkan begitu saja nih sahabat GPIB, para guru dan kepala sekolah kita, tapi tetap ditingkatkan mutu dan kompetensinya tentunya ya. Oke, nah Pak Olwan, dari pembicaraan ini Pak, saya melihat it's still a long way to go nih buat Yapendik. Paling tidak untuk bisa menjadi lembaga pendidikan yang seperti yang di sebelah sana itu loh, Bu. Tapi optimis Pak ya. Kita harus mengimani bahwa kalau kita diminta melayani di suatu tempat, pasti Tuhan juga telah mempersiapkan jalan untuk itu semuanya. Jadi diperlukan kesungguhan untuk melakukan pelayanan ini, tapi diperlukan juga iman yang teguh bahwa kita itu melakukan suatu pekerjaan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita untuk kita lakukan. Dalam hal ini untuk membangun pendidikan dengan lebih baik lagi. Jadi sebagai orang yang beriman, kami tetap percaya bahwa kita akan bisa melakukannya. Seperti yang kita tahu semuanya bahwa program peningkatan mutu itu sangat memerlukan sumber daya
baik dana maupun tenaga yang sangat besar. Dan ini kita masukkan di dalam suatu pilar daripada program rencana 5 tahun kita. Karena tanpa dana yang besar, maka sustainability daripada program peningkatan mutu itu tidak akan ada. Betul. Jadi kita harus berusaha meningkatkan itu. Dan supaya bisa itu berjalan dengan baik, tentunya kita juga harus meningkatkan akuntabilitas daripada Yapendik, baik di pusat maupun di unit-unit. Artinya setiap sen yang kita terima daripada donor, itu kita harus bisa pertanggungjawabkan, dipergunakan kepada tujuannya. Tidak akan ada kebocoran. Itu yang harus kita bangun dengan benar. Jadi akuntabilitas, transparansi daripada kegiatan Yapendik itu kita akan bangun dengan baik. Wow, luar biasa ya. Nah, dari apa namanya nih, Bu Helen, dari misi ini nih untuk meningkatkan mutu begitu, dari murid, guru, kepala sekolah, apa yang diharapkan nantinya? Achievementnya itu seperti apa sih yang diharapkan? Iya, seperti yang memang sudah kami tetapkan. Artinya kalau khusus untuk akreditasi tentunya kami akan mendorong sesuai dengan targetnya itu minimal B ya, sampai dengan 5 tahun. Minimal gitu. B, berarti optimis A. Ya, minimal B tentunya maunya A begitu ya. Tapi kami menyadari karena masih ada yang C, artinya kita akan meningkatkan menjadi B dengan berbagai upaya pelatihan dan sebagainya. Work in progress berarti ya. Iya. Wow, ini luar biasa sekali ya sahabat GPIB, kita dukung. Dan harus yang saya tadi ingat, sangat saya ingat dari Pak Oloan adalah ini bukan pekerjaan Yapendik pengurus pusat saja, tapi ini adalah pekerjaan bersama-sama keluarga besar warga jemaat GPIB. Jadi dimanapun sahabat GPIB berada, memiliki keterbebanan, ingin berpartisipasi, terbuka peluang ya Pak? Sangat terbuka ya. Kita mengajak semua. Welcome ya. Nah, kalau mau tahu lagi informasi lebih lanjut bisa mengunjungi websitenya. Websitenya di mana nanti bisa dilihat di bawah ini ya. Sahabat GPIB. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini kan tidak lama lagi juga Yapendik akan berusia ulang tahun nih. Yang ke-42. Nah, mungkin sebagai sekaligus penutup, Bu Helen terlebih dahulu, kemudian Pak Oloan, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan mungkin dalam kaitannya hari ulang tahun ke-42 Yapendik, harapan mungkin seperti apa? Baik, tentunya berharap segala sesuatu yang terbaik, tentunya lebih maju dengan, karena saya suka Mother Teresa, ada satu hal, give your hand to serve and your heart to love. Itu menjadi satu dasar. Benar. Wow, keren banget. Pak Oloan silakan. Ulang tahun ini akan merupakan suatu momentum yang baik sekali bagi keluarga besar Yapendik dan keluarga besar GPIB untuk meningkatkan partisipasi di dalam pelayanan dunia pendidikan ini. Jadi pada saat ini kita melakukan program bergerak untuk meningkatkan mutu, meningkatkan kompetensi, dan meningkatkan kapasitas. Mari kita bersama-sama melakukannya dengan bergandengan tangan, dengan saling membantu, saling menolong, dan dengan sesuatu tekad bahwa apa yang kita lakukan ini pasti akan memberikan buah yang harum di kemudian hari. Wow. Tuhan memberkati. Luar biasa. Wah, terima kasih banyak Pak Oloan. Helen, terima kasih banyak. Dan sahabat GPIB, wah itu sebuah reminder buat kita semuanya ya. Dan bahwa sahabat GPIB juga bisa melakukan segala bentuk dukungan, tidak hanya terbatas pada doa saja, begitu ya. Tapi segala bentuk dukungan bisa
sahabat GPB sampaikan, dan ingat bisa untuk mengetahui lebih lanjut informasi-informasi segala bentuk kegiatan program apapun itu dari YPND GPB, bisa mengunjungi websitenya di sini ya, tinggal diklik saja. Mau melihat profilnya juga bisa ya, profil sekolah-sekolah YPND di Nusantara juga bisa di link di bawah ini. Dan ini menjadi tanda waktu saya, Arthur Tezen, harus pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah bersama-sama dalam program EduTalk kali ini, dan nantikan episode EduTalk yang lainnya berikutnya, atau bisa menyaksikan kembali EduTalk di episode yang pertama di channel GPB Indonesia. Akhir kata, saya bersama dengan dua orang yang luar biasa ini pamit undur diri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.